Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Indah akan tunjukkan ya rok gondola Indah yang baru Indah beli di Shopee. Ini penampakannya, belum semuanya Indah susun. Makanya beberapa hari ini ya, sudah 1 minggu Indah udah nggak jarang buat konten ya, karena kesibukan di warung juga. Hari ini Indah akan membahas beberapa tips supaya warung sembako ramai pembeli. Sebelum ke topik pembahasan, Indah minta agar teman-teman yang belum subscribe buruan di subscribe. Oke, yang pertama itu posisi warung sembako yang strategis. Karena keberadaan atau posisi suatu toko memang mempengaruhi ramai tidaknya pembeli. Kamu bisa bandingkan saja antara warung sembako yang berada di area ramai pemukiman dengan sepi pemukiman. Tentu bisa dilihat bagaimana perbandingan jumlah pelanggannya. Pastinya lebih ramai atau lebih banyak pembelinya di area ramai pemukiman. Yang kedua itu modal. Modal yang Anda keluarkan untuk memenuhi kebutuhan warung sembako akan mempengaruhi jumlah pelanggan nantinya. Bagaimana bisa? Perlu Anda ketahui bahwa semakin banyak modal yang Anda miliki untuk melengkapi barang akan semakin banyak, sehingga mampu menarik banyak pelanggan. Yang ketiga, nama warung. Mengapa nama warung bisa mempengaruhi keramaian warung? Perlu diketahui bahwa agar warung kelontong atau warung sembako ramai pembeli, pilihlah nama yang simpel dan sederhana. Ya, hal ini agar pembeli mudah mengingat nama warung Anda, sehingga bisa mereferensikan ke orang lain. Hal ini secara tak langsung akan ada penyaluran pelanggan tanpa Anda melakukannya sendiri. Keempat, perlengkapan barang. Warung sembako ramai pembeli, intinya adalah barang yang dijual banyak variasinya, meskipun jumlahnya setiap barang sedikit. Yang menjadi daya tarik banyak pembeli adalah jika sebuah warung menyediakan barang secara komplit. Meski terkadang mereka tak membutuhkan barang tersebut, namun ketika membutuhkannya pasti akan teringat ke warung sembako Anda, sehingga kemungkinan pembeli akan kembali lagi ke warung sembako Anda. Kelima, mematok harga yang lebih rendah ketimbang warung sembako saing. Secara logika, konsumen atau pembeli pasti memilih barang yang sama, namun dengan harga yang lebih murah. Hal inilah yang akan membuat warung sembako Anda menjadi ramai. Untuk membedakan harganya sebenarnya tak harus banyak. Dengan selisih 500 saja hingga 1000 sebenarnya sudah bisa menarik minat pembeli. Jadi usahakan ya jual produk atau jual barang-barang lebih murah dari pesaing. Kalau memang kita tidak bisa menjual lebih murah, setidaknya kita harus mencari distributor dengan modal yang lebih murah dari distributor yang kita beli, agar kita bisa menjual lebih murah lah dari pesaing ya. Kemenangan warung kita itu ya salah satunya harganya lebih murah. Jadi kalau lebih murah pesaing, otomatis pelanggan akan beralih ke pesaing. Jadi hati-hati untuk menentukan harga jual barang ya. Keenam, pandai memilih barang yang lebih murah. Nah, poin ini sama dengan poin kelima. Kalau kita bisa membeli barang-barang di distributor yang lebih murah, otomatis kita pastinya bisa menjual barang yang lebih murah. Atau paling tidak dengan kita membeli barang yang lebih banyak, itu pasti harganya lebih murah. Misalnya
Kalau kita beli secara eceran, secara rentengan atau satuan, itu pastinya lebih mahal harganya dibandingkan kita membeli dengan per kotak atau per dus ya. Jadi pilih distributor yang menawarkan barang yang lebih murah sehingga keuntungan yang Anda dapatkan bisa maksimal meski melakukan penurunan harga. Oke. Yang ketujuh, pelayanan. Agar warung sembako ramai pembeli, salah satu kunci yang harus selalu Anda pegang adalah melakukan pelayanan dengan sebaik mungkin. Karena menjadi patokan ke pelanggan itu pelayanan kita ya, kita murah senyum, kita ramah gitu kan. Itu membuat pelanggan betah untuk berbelanja di warung kita. Tapi kalau kita jutek, kita cemberut, udah gitu kita sering marah-marah di hadapan pembeli, pasti membuat pembeli itu merasa tidak nyaman. Walaupun harga yang kita tawarkan murah, kalau kita melakukan hal-hal jelek di depan pelanggan ya seperti merengut, padahal kita nggak lagi merengkuti pelanggan ya kan, ada masalah pribadi kita bawa ke warung gitu, itu akan berdampak buruk untuk warung kita, untuk pelanggan kita ya. Jadi pelayanannya itu harus bagus ya, harus baik lah ya, agar pembeli itu merasa nyaman. Kedelapan, cara memajang barang. Jika warung sembako Anda selama ini menaruh barang secara acak-acakan, cobalah untuk merapikannya. Pembeli yang tadinya hanya akan membeli barang tertentu, jika melihat warung sembako Anda dengan susunan rapi dan banyak yang terlihat, maka pembeli tersebut akan tertarik untuk membeli barang-barang yang lainnya. Sehingga hal itu bisa dikatakan Anda telah memberikan atau melakukan promosi ke barang yang lainnya. 10. Memanfaatkan suatu momen. Warung sembako jika ingin ramai pembeli, Anda tuh harus memutar otak ya, jualan variasi apa lagi nih gitu. Misalnya nih tahun baru ya, atau malam takbiran atau malam tahun baru. Itu kalau misalnya rata-rata pembeli itu kan pastinya lagi bakar-bakar gitu kan. Jadi kita tuh harus berpikir, oh kita sediakan areng lah gitu, kita jual areng, kita jual panggangan, kita jual kuas yang bakar-bakarnya gitu. Kemudian ada misalnya suasana bulan puasa. Di bulan puasa itu kan banyak yang jualan sirup, minuman yang seger-seger ya, kita jual sirupnya. Kita jual kebutuhan untuk buat kuenya lah, tepungnya, atau buat bahan-bahan kuenya kita sediakan. Atau kalau pas lebaran gitu, bahan-bahan kue lebarannya ya kita sediakan gitu. Jadi kita manfaatkan. Kalau misalnya lagi musim angin, misalnya kan lagi musim layangan, ya kita jual layangan. Lagi musim olahraga nih seperti bulu tangkis, ya kita jual raket, kita jual bulu tangkis, seperti itu ya teman-teman. Kita tuh harus memutar otak, kita harus jualan apa, lagi musim apa. Kalau yang lagi musim buah ya sikit-sikit kita jual buah lah gitu. Ke-11, kita memiliki jam operasional yang panjang. Warung sembako cobalah untuk memperpanjang jam operasional ya, misalnya sampai jam 9 malam kita bukanya, atau kalau misalnya yang jual laki-laki bisa juga buka sampai jam 12 malam gitu. Kita lihat juga situasinya, kalau ada orang yang nongkrong ya kita bukanya bisa lebih malam lagi ya, tapi ya kalau ada yang jaga ya, kalau ada laki-laki ya, tapi kalau perempuan ya jangan sampai malam-malam, nanti bahaya kan gitu. Kemudian karena kan kalau kita buka malam nih ada yang jaga kan, pasti orang kadang mau beli Indomie, beli kopi gitu kan sampai malam gitu. Poin ke-12, jujur ya. Warung sembako itu kita harus membangun kepercayaan ke pelanggan, kita harus jujur ya, karena kalau jualan nggak jujur itu pelanggan akan kecewa, pelanggan akan merasa dibohongi.
Jangan sampai ya kita itu berbohong atau membohongi pembeli. Misalnya bohong timbangan gitu. Pembeli beli sekilo, kita timbang 9 on. Kemudian kita jual barang-barang expired atau barang-barang yang bocor. Itu kan pembeli pasti kecewa ya kan. Jadi jangan sampai terjadi hal seperti itu. Kalau udah dibohongi, pembeli tidak akan mau lagi datang ke warung sembako Anda. Jadi jadilah penjual yang jujur.